Pernah kebayang nggak gimana sebuah ajaran baru bisa menyatu dengan peradaban yang sudah besar tanpa ada paksaan, tanpa ada pertumpahan darah? Nah, hari ini kita akan telusuri kisah luar biasa dari Wali Songo. Bukan sebagai penakluk ya, tapi lebih sebagai seniman ulung yang dengan indahnya menyulam Islam ke dalam permadani budaya Nusantara yang sudah kaya raya. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Di tanah yang udah punya kepercayaan, tradisi, dan struktur sosial yang begitu kokoh, kok bisa Islam diterima dengan tangan terbuka? Ini bukan sulap, bukan sihir. Tapi ini adalah buah dari sebuah strategi yang jenius dan penuh empati. Yuk kita bongkar sama-sama rahasianya. Oke, untuk benar-benar paham betapa jeniusnya strategi Wali Songo, kita harus mundur sedikit ke belakang, melihat medan yang mereka hadapi. Dan percayalah, ini bukan lahan kosong yang gampang ditanami. Coba kita bayangkan ya, lanskap Nusantara waktu itu tuh didominasi oleh pengaruh Hindu-Buddha yang kuat banget. Sistem kastanya kaku, dan kepercayaan animisme-dinamisme yang udah mendarah daging di masyarakat. Kalau langsung datang dengan cara yang frontal atau konfrontatif, wah udah pasti akan memicu perlawanan besar-besaran. Makanya butuh sebuah strategi jalan tengah yang jauh lebih cerdas dan elegan. Terus, apa dong jalan tengah itu? Nah, disinilah kecerdasan para wali mulai kelihatan. Mereka nggak datang bawa pedang, tapi mereka datang dengan seperangkat prinsip yang, untuk zaman itu, sangat revolusioner. Prinsip yang pertama namanya tadrij, atau metode bertahap. Para wali itu paham betul, kalau mengubah kebiasaan masyarakat itu nggak bisa kayak membalikan telapak tangan, bukan revolusi semalam. Ini adalah proses penyesuaian jangka panjang, sebuah evolusi. Jadi, sabar itu kunci utamanya. Prinsip kedua, dan ini penting banget, adalah adamul haraj. Artinya, tidak menyakiti atau menyulitkan. Jadi, bukannya menghancurkan budaya lokal yang sudah ada, para wali justru merawat dan memperkayanya. Mereka mengubah isinya tanpa harus merusak bungkusnya. Ini adalah dakwah yang memeluk bukan memukul. Nah, disinilah letak kejeniusannya. Ketika dua prinsip ini digabungkan, yaitu tadrij atau kesabaran, dengan adamul haraj atau empati, mereka menciptakan sebuah formula yang luar biasa, resolusi tanpa gesekan. Ini adalah kerangka kerja yang brilian untuk melakukan transformasi sosial secara damai. Contoh paling sempurnanya datang dari Sunan Kudus. Beliau misalnya melarang penyembelihan sapi saat Idul Adha untuk menghormati umat Hindu yang menganggap sapi itu suci. Beliau juga mengadopsi gaya arsitektur Buddhis untuk bangunannya. Hasilnya, simpati tumbuh secara alami, yang akhirnya memicu perpindahan keyakinan secara massal dan damai. Kenapa? Karena masyarakat merasa dihormati, bukan diancam. Oke, sekarang kita lihat yuk, gimana strategi cerdas ini diwujudkan dalam praktek sehari-hari. Lewat seni, arsitektur, dan ajaran sosial yang jejaknya bahkan masih bisa kita lihat sampai sekarang. Coba lihat deh keajaiban arsitektur ini. Atap Masjid Agung Demak yang bertingkat itu kan jelas mengadopsi konsep Meru dari Hindu. Terus Menara Kudus itu kan bentuknya mirip banget sama Gapura Candi. Tujuannya apa? Supaya tempat ibadah yang baru ini terasa familiar dan ramah, bukan sesuatu yang asing. Jadi secara visual, masa lalu dan masa depan itu dijembatani dengan indah. Nah, filosofi ini keren banget. Mengisi wadah lama dengan air ajaran baru. Sunan Kalijaga contohnya menggunakan wayang, media yang sangat dicintai masyarakat untuk menyisipkan nilai-nilai Islam. Sunan Bonang juga memakai gamelan untuk menciptakan tembang-tembang syahdu kayak Tombo Ati. Jadi, seni itu jadi jembatan, bukan tembok pemisah. Kalau untuk ajaran moral, Sunan Ampel menciptakan falsafah mohlimo yang super simple dan gampang diingat. Pakai bahasa Jawa lokal, moh itu artinya tidak mau. Ajaran ini jadi panduan moral yang praktis banget buat rakyat biasa untuk menjauhi 5 larangan utama. Efektif dan langsung kena sasaran. Dakwah juga bukan cuma soal ucapan, tapi soal aksi nyata. Sunan Derajat mengajarkan catur piwulang, 4 pilar kepedulian sosial, memberi makan yang lapar, memberi pakaian yang tak punya, memberi tempat berlindung, dan memberi petunjuk bagi yang tersesat. Ini adalah bukti bahwa Islam itu tentang empati yang nyata, yang melintasi batas suku dan agama. Jadi, apa warisan terbesar dari semua strategi yang luar biasa ini? Dan yang lebih penting, apa artinya buat kita yang hidup di zaman sekarang, yang serba cepat dan seringkali penuh gesekan? Inilah puncaknya, gabungan dari semuanya. Coba lihat, teologi damai sebagai fondasinya, lalu ketemu sama metodologi yang adaptif, seperti tadrij dan adamul haraj,
yang kemudian dimasukkan dengan indah ke dalam wadah budaya yang sudah ada. 3 elemen inilah yang akhirnya menyatu dan melahirkan esensi dari Islam Nusantara. Islam sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Ini dia kesimpulan utamanya. Pesan yang satu ini begitu kuat dan sangat relevan sampai sekarang. Keberhasilan para wali mengajarkan kita bahwa cara menyebarkan gagasan yang paling efektif itu bukan lewat paksaan atau penaklukan fisik, tapi lewat proses memenangkan hati. Dan inilah warisan praktisnya buat kita semua. Prinsip-prinsip emas ini bisa jadi semacam pegangan buat kita dalam menghadapi radikalisme dan intoleransi. Dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Mengajar, bukan menghajar. Membina, bukan menghina. Dan menasehati, bukan menyakiti hati. Ini adalah kode etik yang tak lekang oleh waktu. Nah, pertanyaan terakhir ini buat kita renungkan bareng-bareng. Di tengah hiruk-pikuk media sosial dan perbedaan pendapat yang sering kali tajam, gimana caranya kita bisa menerapkan kembali kebijaksanaan para wali? Gimana kita bisa mewarisi dan menyebarkan api kesejukan mereka, bukan justru api kemarahan? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing.